Imbalan menikahkan 3. Sal. Gadis itu mendongak ke arah suara begitu pula Faiz yang tengah menyeruput mie yang berada di depannya. "Bapaknya? Kok kalian?" tanyanya kaget langsung berdiri. Mendapati sang kakak dengan pacar jalan berdua apalagi hubungan keduanya sedang merenggang tidak baik-baik saja. "Sa, mulai saat ini kita putus. Setelah ini aku akan melamar Fanya. Tolong kamu mengerti aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini." "Sejak kapan?" tanya Salsa menahan sesak. Meski ia tahu pacarnya pasti punya yang baru sehingga menghindar selama ini, dia juga sudah menerima pinangan sahabatnya. Lambat laun hubungan mereka juga akan berakhir. Namun, tetap saja terasa menyakitkan tapi kenapa harus kakak perempuannya? "Kita sudah 4 bulan pacaran jadi jangan ganggu lagi Bima," peringat Fanya dengan muka datar ke adik tiri. "Tenang saja, kalian jangan khawatir saya pastikan Salsa tidak akan mengganggu hubungan kalian lagi." "Sepertinya kita akan bertemu di pelaminan," lanjut Faiz tersenyum miring lalu melangkah berdiri di dekat Salsa. Ini yang tidak disuka Bima di mana ada kekasihnya pasti ada dia apalagi ketika sama-sama berdiri ia merasa kecil di hadapan Faiz. Di mana sahabat pacarnya itu memiliki tubuh bongsor tidak sebanding dengannya yang mempunyai tinggi hampir sama dengan Salsa kulitnya pun jauh kalah putih. "Maksud kamu?" Bima terkejut mendengar penuturan lelaki yang sering membuatnya cemburu meski tahu keduanya hanya sebatas teman tidak lebih. Bukan hanya itu alasan dia tega mengkhianati banyak lagi faktor penyebabnya semua itu tidak lepas dari pacarnya sekarang. "Jadi dia yang ayah jodohkan buat kamu? Seorang pelayan? Bagus deh kalian sangat serasi." Semua keluarga inti Salsa hadir saat pertemuan kala itu terkecuali kakak sambungnya tidak bisa ikut menyambut keluarga Faiz karena ada janji dengan dosen pembimbing. "Terima kasih," tutur Faiz Raya memeluk dari samping sahabatnya yang tak henti meneteskan air mata. Tangan Salsa dicekal kuat Bima terbakar api cemburu hingga mantannya itu merintih kesakitan. Sahabatnya yang tidak terima langsung mencengkeram kerah Bima marah. "Diam kamu, lepas!" Faiz langsung melepas dan angkat tangan tersenyum mengejek puas sekali melihat emosi pria yang sudah berani menyakiti teman wanitanya. "Jadi benar dugaanku, kamu selingkuh main belakang di belakangku sama dia?" "Jawab Salsa jawab." Hatinya sakit tidak menyangka Fanya yang sudah dianggap kakak sendiri tega merebut kekasihnya. Entah kenapa kakak sambungnya sampai sekarang belum bisa menerima keberadaan keluarganya. Padahal ayah dan kakaknya sama sekali tidak pernah membedakan keduanya. Tangan Faiz berpindah menggenggam kedua bahu Salsa dan memutar menghadap ke arahnya tidak peduli masih ada tangan pria lain yang menyekal lengan wanitanya. Kedua tangan terus naik ke atas sampai pipi baru didekatkan wajah yang sudah dekat semakin dekat dan semakin dekat. Mata Salsa berubah membulat tidak percaya seperti pengunjung lain tidak percaya sahabatnya berani berbuat seperti itu kepadanya. "Ah! Oh tidak!" Para pengunjung yang rata-rata masih satu universitas dengan mereka teriak histeris sama tidak menyangka terutama Bima dan juga Fanya sampai menutup mulut. Bagaimana tidak dua sahabat itu melakukan layaknya sepasang kekasih di hadapan mereka semua. Hanya pemilik warung yang geleng-geleng melihat kelakuan Faiz dari samping. Plak! Tamparan keras dilayangkan di pipinya yang langsung memerah. Meski rasa panas mulai menjalar tapi ia terus melanjutkan aktingnya dengan mengusap bibir yang basah. "Bim," panggil Fanya saat pacar barunya berjalan keluar cepat. Merasakan rasa cemburu yang amat sangat. Melihat mantan kekasihnya berdekatan dengan pria itu saja hatinya sudah terbakar. Apalagi ini menyaksikan langsung adegan yang tidak pernah ia lakukan dulu saat masih menjalin asmara. Setelah memastikan dua orang itu pergi baru Faiz teriak kesakitan seraya memegangi pipi. Salsa masih menunggu di motor Vespa yang terparkir dengan mata terus menatap sedih kepergian Bima bersama kakak perempuannya. "Gak kena juga, main gambar saja. Sakit tahu sah. Sudah jangan menangis, ayo naik." Pria itu menghirup nafas panjang lalu dikeluarkan kasar terasa sekali bajunya basah. Entah sudah berapa kali sejak 4 tahun terakhir bajunya basah gara-gara lelaki. Semoga ini yang terakhir teman wanitanya menangis karena pria terutama sesudah mereka menikah. Tunggu mas, mbaknya tadi belum bayar," cegah pemilik warung hafal siapa biasanya yang membayar. Senyum Faiz tersirat untuk pertama kali uangnya akhirnya keluar juga untuk sahabatnya. Dikeluarkan 2 lembar uang merah dari dompet diberikan ke papa tersebut. "Kebanyakan ini mas, kayak gak tahu harganya saja." "Nih. Memang sengaja mang, saya lagi bahagia sisanya untuk mamang." "Pertama naktir." "SSST," bisik Faiz Raya memberi kode agar belakang biar tetap tidak menyadari. "Ada-ada saja." Beliau tidak membantah tetap menerima uang itu dan meminta istrinya agar mencatat kembalian pelanggannya untuk nanti kalau mereka berdua makan di sini lagi. "Ayo masuk, kenapa dia?"
Aris kebingungan melihat wajah adiknya yang bengkak terlalu lama menangis. Mas, saya langsung pulang saja. Disusul adiknya masuk ke dalam kamar, entah kenapa lagi itu adiknya menangis. Ditanya sama sekali tidak mau mengeluarkan suara, hanya gelengan dan gelengan. Sejak kejadian itu putra Pak Hamdi menyadari perubahan sikap adiknya yang tidak seperti biasa. Kalau masalah Fanya ia sudah paham betul, tapi adik satunya? Tumben-tumbenan sama sekali tidak menegur putri ibunya. Benar apa yang dikatakan kakak perempuannya, Bima datang bersama keluarga untuk melamar putri dari tuan rumah ini bukan si ragil melainkan sang kakak. Namun, saat ini hatinya sudah lebih sedikit terbuka dan mencoba ikhlas dengan takdir yang telah digariskan, sahabat menjadi suami, pacar jadi ipar, jangan sampai pula saudara menjadi lawan. Mata Bima melirik-lirik ke arah dalam rumah mengintip Salsa dari sela-sela gorden sedang duduk di sofa memainkan ponsel. Tanpa sengaja tatapan mereka bertemu saat Salsa berniat hendak kembali ke dalam kamar. Dahi putri Pak Hamdi mengerut dipandangi seperti itu sebelum membiarkannya tidak peduli, dia bukan lagi siapa-siapa. Sedangkan, Bima sendiri dibuat takjub melihat bidadarinya berpakaian rumahan sedikit terbuka dari biasanya. Hanya memakai celana pendek selutut dan juga kaos berlengan sangat pendek. Rambut diikat tinggi memperlihatkan lehernya yang jenjang dan putih bersih. Senggolan paman di lengan membuyarkan lamunan yang berkelana kemana-mana. Dia kembali menunduk menyalahkan Salsa atas kandasnya hubungan mereka. Seandainya, mantan kekasihnya itu tidak egois, tidak lagi menemui pria yang selalu membakar hatinya, pasti lambat laun tubuh indah tersebut akan menjadi miliknya seutuhnya. Ingin rasanya memiliki kembali kekasihnya lebih dari kemarin, masih bisakah ia berputar arah? Tidak rela rasanya jika pujaan hati dimiliki pria lain, apalagi si pria itu adalah Faiz. Seumur hidup harus melihat keduanya bermesraan di depan mata tanpa memedulikan hatinya yang terluka. Akankah ia sanggup?